Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menyusun peraturan kepala desa bersama Mas Nur Rozuki. Untuk lebih mempersingkat dan menuntaskan apa yang perlu disampaikan, kita langsung saja ke Mas Nur Rozuki. Silakan, Mas. Baik, makasih Kang Kocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita akan mengangkat topik sebagai lanjutan dari topik-topik tentang peraturan yang ada di desa. Ini adalah setelah kita bicara tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, tibalah sore hari ini kita bicara tentang peraturan kepala desa. Saya screen. Silakan. Ya. Saudara sekalian, menyusun peraturan kepala desa. Dasar yang kita pakai di dalam menyusun peraturan kepala desa itu selain daripada khususnya di Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah Perda Perbu yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu terkait dengan peraturan di desa. Sebab di dalam Permendagri ini juga ada pasal yang mendelegasikan, perintahkan untuk dibuatkan perda tentang bagaimana penyusunan peraturan di desa. Nah, kalau perdanya kemudian mendelegasikan kembali kepada Perbu, itu terjadi, tapi bisa juga tidak jadi langsung perda baru ke Perdes. Nah, kenapa Perdes juga saya munculkan, bukan berarti kemudian Perdes tentang pembentukan atau tentang pedoman penyusunan peraturan desa begitu, tidak, tetapi Perdes yang mengamarkan atau yang mendelegasikan atau memerintahkan diterbitkannya peraturan kepala desa. Banyak Perdes itu yang memberikan ruang kepada kepala desa untuk mengaturnya dalam pedoman pelaksanaannya, dalam penjabarannya. Nah, ya misalnya contoh Perdes tentang APBDes. Di situ muncul ada lebih lanjut akan dijabarkan dalam peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Di sini kemudian akhirnya Pak harus diterbitkan Perkades tentang penjabaran APBDes. Itu contoh. Gitu. Nah, sebagaimana kita bicarakan pada sesi minggu lalu, saya tetap saya munculkan slide ini karena ini pedoman umumnya, walaupun tidak saya ungkap secara detail. Asas pembentukan peraturan, kemudian macam-macamnya peraturan yang ada di desa. Ini karena slide ini nanti atau file ini nanti saya share supaya selalu ingat, inilah itu asas-asasnya, inilah jenis-jenisnya, dan inilah landasannya di dalam menyusun peraturan di desa. Itu. Demikian pula juga secara umum fase penyusunan atau urutan di dalam menyusun peraturan kepala desa. Nih. Nah, saudara sekalian, bagaimana menyusunnya ini? Saya coba untuk jelaskan secara skematis seperti ini.
terbitnya peraturan kepala desa itu ada dikarenakan peraturan di atasnya memerintahkan itu. Yang saya maksud peraturan di atasnya ini adalah di atas desa. Pergub, perda, atau permen. Demikian pula peraturan kepala desa ini akan bisa terbit apabila di dalam perdes yang lain atau di perdes desa itu mengamanatkan atau mendelegasikan dibuatkan perkades atau dijabarkan lebih lanjut di peraturan kepala desa. Yang ketiga, peraturan di atasnya tidak ada, di perdes juga tidak ada, tetapi ini menyangkut kepentingan masyarakat dan harus dibuat peraturan. Nah, ini bisa diambil langkah oleh kepala desa, tidak harus menunggu munculnya peraturan desa, tetapi langsung ke peraturan kepala desa, itu bisa. Dengan catatan apa? Hal yang diatur ini kan merupakan hal yang strategis. Strategis di sini diartikan sebagaimana diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014. Strategis di sini juga diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan di desa. Tuh. Nah, kalau peraturan di atasnya tidak ada, tapi ini itu dibutuhkan oleh masyarakat, maka ini bisa masuk pada kategori diskresi. Yang penting ini tidak tidak merugikan kepentingan umum dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Hanya saja ada kekosongan hukum, tidak ada peraturan atasnya yang bisa menjadi rujukan. Tuh. 3 hal inilah yang bisa menjadi alasan, menjadi latar belakang untuk diterbitkannya atau alasan diterbitkannya peraturan kepala desa. Nah, jika keinginan untuk menerbitkan peraturan kepala desa ini sudah betul diputuskan oleh kepala desa, maka segera kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk menyusun rancangannya. Di dalam menyusun rancangan ini, sekretaris desa sebaiknya di dalam setelah menyusun rancangan melakukan pembahasan dengan melibatkan perangkat desa. Tentunya akan lebih bagus semuanya perangkat desa dilibatkan. Kemudian juga LKD sesuai dengan bidangnya untuk bersama-sama membantu sekretaris desa menyusun rancangan, membahas rancangan itu. Kenapa demikian? Perangkat desa tidak harus dipilih cukup dengan kasih ini, kasih ini. Ini masalahnya agar nanti mereka ini satu merasa dilibatkan semua. Yang kedua, mereka akan mendapatkan edukasi, pembelajaran untuk bagaimana menyusun sebuah peraturan di desa. Kalau bagi Sekdes berarti ya memang harus mahir. Karena apa? Karena tugas daripada sekretaris desa salah satu yang utama adalah menyusun
rancangan peraturan di desa. Berarti apa? Sekdes harus mampu lalu memberikan pembelajaran, mengajak perangkat desa lain untuk membahas sambil belajar. Keterlibatan LKD adalah karena terkait dengan bidang yang nanti menjadi garapannya. Misalnya, ketika menyusun peraturan kepala desa ini terkait dengan bagaimana tata cara penggunaan air irigasi. Maka tentunya kelompok tani, kemudian HIPA perlu dilibatkan karena mereka lah yang nanti itu akan menjadi eksekutor di lapangan langsung. Mereka pelaksananya. Ketika mau membuat peraturan kepala desa tentang bagaimana pengelolaan dari lapangan olahraga desa, maka karang-taruna aja untuk merumuskan ini. Itu maksudnya. Jika kemudian rancangan sudah tersusun, maka sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan kepala desa. Nah, setelah ditetapkan sebagai peraturan kepala desa, dilanjutkan sekurang-kurangnya atau paling lambat adalah 3 hari setelah ditetapkan oleh kepala desa, sekretaris desa harus mengundangkan. Karena ini masuknya di mana? Masuknya di berita desa, tidak di lembaran desa, karena yang di lembaran desa itu adalah peraturan desa, sedangkan kalau selain dari peraturan desa itu masuknya ada di lembaran di berita desa. Permakades, perkades itu masuk di berita desa. Itu. Setelah ditetapkan kepala desa, diundangkan sekretaris desa dalam berita desa, kemudian disebarluaskan, disosialisasikan, diterapkan. Ini sekilas bagaimana runtutan atau alur di dalam menyusun peraturan kepala desa. Nah, sekarang sistematikanya atau dengan kata lain adalah performanya dengan peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, bahwa sistematika atau dalam bahasa lain itu adalah performan daripada peraturan desa itu terdiri paling atas adalah judul, kemudian pembukaan, lalu batang tubuh, kemudian penutup. Lampiran itu jika diperlukan. Lampiran jika diperlukan. Nah, saya coba untuk lanjutkan dengan kilasan dari tata naskah dinasnya pada judul dan seterusnya. Dalam menyusun satu judul, seluruhnya ditulis dalam huruf kapital. Nomor ditulis dengan angka satuan, tidak desimal. Satuan desimal maksudnya adalah kalau desimal itu kan ada nolnya, misalnya 1, maka angka satuan itu cukup angka 1. Tapi kalau desimal 01. Nah, itu di dalam peraturan kepala desa, juga peraturan desa yang lainnya itu angkanya pakai angka satuan. Lalu tahun. Oke, itu aja. Nah, ini kebetulan saya buat contoh di peraturan kepala desa tentang penggambaran APBDes. Ini contoh. Semuanya ditulis dalam huruf kapital untuk judul. Kemudian pembukaannya, frasa yang yang dijadikan pembuka adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, frasa ini
ditulis dalam huruf kapital. Dilanjutkan dengan jabatan yang membuat, yaitu kepala desa, ditulis pula dalam huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Tanda bacana, tanda ut. Kalau dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa tidak ada tanda apa-apa. Oke. Nah, baru ini. Kemudian konsiderannya. Untuk konsideran ditulis sebagaimana contoh ini. Jika konsiderannya itu lebih dari satu item, maka munculnya adalah huruf A, B, C, huruf kecil, diakhiri titik koma. Menimbang, ini huruf kapitalnya hanya huruf depan. Lalu titik 2, bukan titik koma ya ini. Seluruhnya ini saya hanya menukil dari Perka Andre nomor 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas. Jadi insya Allah demikian ini. Jadi ini hal ini saya coba untuk saya jelaskan supaya memudahkan, mudah. Kemudian untuk dasar hukum diawali dengan kata mengingat, lalu titik 2. Nah, untuk mengingat ini aturannya seperti ini. Landasan yuridis kewenangan membuat peraturan kepala desa. Landasannya apa yang menjadikan landasan yuridis yang menjadikan ini bisa menjadi itu peraturan kepala desa. Nih, landasan yuridis materi yang diaturnya. Di dalamnya nanti mengatur apa saja, maka ambillah aturan-aturan yang ada kaitannya dengan substansi yang akan diaturnya. Saya ulang, landasan pertama itu landasan yuridis kewenangan. Artinya aturan mana yang memberikan kewenangan peraturan ini dibuat. Sedangkan landasan yuridis materi itu adalah peraturan-peraturan mana saja yang nanti itu akan menjadi itu landasan untuk substansi-substansi yang ada di batang tubuh peraturan ini. Sehingga nanti supaya tidak ngawur. Soalnya saya masih sering kali menyaksikan peraturan desa yang muncul di apa itu landasannya ini ternyata malah peraturan tentang pembentukan kabupaten. Ini pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Itu biasanya filenya itu dapat copy paste dari kabupaten atau kabupaten memberikan contoh itu yang biasanya dia itu membuat untuk kabupaten. Undang-Undang nomor 23 dimasukkan, ya salah. Undang-Undang nomor 6 yang masuk. Nah inilah. Jika kita memahami dua hal ini, ada landasan yuridis kewenangan dan landasan yuridis materi, insya Allah akan mudah menukil atau mengambil aturan mana yang nanti itu bisa menjadi mengingat 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekian. Nih. Kita lanjut. Nah, sedangkan untuk penulisan dasar hukum ini, penulisannya kalau kita karena ini di desa, Undang-Undang nomor 6 selalu berada di atas. Karena ini landasan paling tinggi dasarnya. Baru PP 43. Baru kemudian peraturan menteri. Kemudian kalau peraturan menterinya itu banyak, maka urutkan peraturan itu berdasarkan tahun. Tidak berdasarkan substansinya, tapi tahun. Begitu juga kalau ada perda lebih dari satu, maka muncullah peraturan perdanya itu tahun yang lebih lama, maka letaknya lebih di atas. Tahun yang lebih muda, letaknya semakin ke bawah. Gitu. Ini hanya
apa itu singkat penjelasan saya ini. Oke, saya lanjut supaya cepat ya. Memutuskan peraturan kepala desa, ini kan peraturan desa, jadi kalau memutuskan tidak dengan kesepakatan tidak cuma langsung kata memutuskan peraturan kepala desa titik-titik atau desa mana, nah, itu ya, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun. Karena ini menetapkan titik 2 tahun, nah baru nanti titik ini ya, itu ini tanpa tanda ya, ini tanpa tanda. Oke. Setelah itu baru kita masuk pada batang. Untuk batang tubuh ini secara lengkap yang muncul pada batang tubuh itu mulai pengaturan itu terkait dengan ketentuan umum, materi yang diatur, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Nah, adapun pengelompokannya ini bisa menggunakan pola bab, bagian, paragraf. Ini terserah, tergantung pada banyak atau kompleks dan tidaknya atau kompleksitas daripada peraturan yang dibuat. Itu. Nah, ketentuan umum ini bicara tentang definisinya. Materi yang diatur berarti muncul mulai dari tujuannya, ruang lingkup, baru kemudian substansi operasionalnya atau yang intinya. Oke. Nah, jika ada kalau peralihan itu ya, misalnya itu ada aturan lama yang sudah mengaturnya dan ini perlu itu ditegaskan kembali atau digantikan. Baik. Nah, urutannya menjadi seperti ini. Kalau ditulis mana ya? Pada bagian ketentuan umum, ini contohnya. Kalau ketentuan umum ini nomornya tidak pasal. Kalau ketentuan umum itu, tapi nomor atau angka, bahasanya nulisnya adalah angka. Ditulis dengan huruf kapital. Oke, kemudian pada ketentuan umum ini nanti itu tidak berupa pasal-pasal, tapi berupa angka 1, 2, dan seterusnya, karena ini berisi definisi terhadap apa saja yang diatur di dalamnya. Definisi terhadap apa saja yang diatur di dalam peraturan tersebut. Bab 2 baru masuk pada ini kalau menggunakan dengan bagian ya. Ini ada bisa menggunakan paragraf. Kalau ini menjadi ini bagian, ya ini bab 2 tadi. Nah, ini ada bagian paragraf atau hanya pasal. Silakan, tidak ada masalah. Oke, baik, cepat aja. Tetapi gampang ya. Nah, untuk pasal tulisnya angka satuan. Kalau ayat menggunakan angka dalam kurung, angka satuan dalam kurung. Nah, wes. Ya. Penutup. Rumusan, tempat, dan tanggal penetapan ditetapkan pada tanggal sampai dengan tahun. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat. Penetapan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa itu hanya ditandatangani oleh kepala desa. Pengundangannya oleh sekretaris desa. Saya kira paham. Nah, tentang perubahan kemarin sudah kita bicarakan di peraturan desa. Ini contoh naskah perubahan penjabaran juga.
Baik, saudara sekalian, selengkapnya nanti akan saya share supaya diskusinya lebih enak. Jadi masih ada karena terlambat hampir seperempat jam tadi, maka selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Koco. Monggo, Mas. Oke, terima kasih. Materi sudah disampaikan, ini menarik menurut saya, bagian untuk kita belajar bersama ini, belajar bersama dengan gurunya yang luar biasa. Oke, kerabat desa yang mengikuti acara ini silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Silakan, ini materinya cukup menarik untuk kemudian kita bedah bersama. Mungkin kemarin sudah dibahas tentang bagaimana beda-beda peraturan kepala desa, peraturan desa, mungkin kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan peraturan desa. Ada beberapa dari poin-poin penting yang menurut saya menarik untuk kemudian dicermati. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan dari materi. Kalau nggak ada, mungkin Mas Nur, ini kalau peraturan kepala desa, apakah itu harus disusun dengan persetujuan dari BPD atau kemudian ada tim yang kemudian secara proses tadi belum jadi secara prosesnya itu apakah kepala desa membuat tim dulu, kemudian membuat rancangan? Tidak, Mas. Karena peraturan kepala desa itu kan sesungguhnya adalah tindak lanjut atau pelaksanaan daripada peraturan desa yang sudah ada. Sehingga di situ adalah langsung karena tugas dan fungsinya seorang sekretaris desa ini harus punya kemampuan untuk membuat rancangan itu. Jika tidak, maka sini bisa dengan konsultan, misalnya bisa kan teman pendamping. Jadi tidak pakai tim secara resmi, tapi karena tugas dan fungsinya ex officio, bahasanya begitu kan. Berbeda dengan ketika menyusun peraturan desa itu khususnya untuk dua hal, yaitu Perdes tentang RPJMdes dan RKPdes. Memang harus ada tim karena itu adalah tentang sebuah perencanaan ini. Tetapi kalau Perkades penjabaran APBDes, bahkan Perdes APBDes itu tidak pakai tim kan. Dengan sendirinya sekretaris desa dan seluruh perangkat desa adalah tim karena jabatannya. Makanya kita tidak pernah mendengar lagi. Artinya dalam proses penyusunan Perdes ini sebenarnya yang kemudian bisa diandalkan sebagai tim penyusun itu adalah kepala sekretariat atau sekretaris desa. Jadi dia harus paham legal drafting yang seperti ini, kemudian ini bagian dari penerjemahan ketika ada peraturan desa, maka dibutuhkan Perdes, ya berarti kemudian Sekdes yang mempersiapkan untuk kemudian dibicarakan bersama dengan Kades. Seperti itu kan? Iya, karena di Permendagri nomor 111 sendiri tentang pedoman penyusunan peraturan di desa, di situ tuh dituangkan pasal yang tegas. Peruntutannya itu apabila itu peraturan itu dibuat atau diusulkan dari pemerintah desa, itu mulainya dari gini: sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa diajukan kepada kepala desa. Kepala desa kemudian mengusulkan kepada BPD untuk dibahas. Jadi di situ tuh diatur tegas banget gitu kan. Oh, ternyata bahwa rancangan ini adalah tugas pokoknya ada di Sekdes. Nah, cuma ini demi kebersamaan Sekdes itu, walaupun tugasnya itu secara spesifik pada dia, ya seluruh perangkat ini diajaklah supaya, maka saya katakan tadi sebagai edukasi, supaya nanti ada tanggung jawab bersama. Itu kan penting sekali itu.
Oke, ini ada pertanyaan. Dapatkah dalam aturan peraturan kepala desa, menyatakan suatu perdes tertentu tidak berlaku karena materinya sudah diperbarui? Artinya memang seharusnya seperti itu kan, ketika ada perdes yang kemudian mencabut perdes sebelumnya, maka ada klausul yang harus menyebutkan itu, atau bagaimana? Iya, iya benar. Ya. Nah, tinggal peraturan yang sudah diperbarui tadi. Begini, ini kebetulan dari sahabat saya, Pak Mubasirin ini eh, dari Pati. Ini ketika sudah muncul peraturan baru, peraturan yang lama ini ada dimungkinkan ini diganti atau dilakukan itu revisi sebagian. Kalau revisi sebagian berarti perubahan yang terjadi. Maka dengan dilakukan ini maka peraturan nomor sekian ada pada pasal ini dan seterusnya itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tetapi kalau peralihan ini adalah total, misalnya di Permendagri nomor 113 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, kemudian di tahun 18 kemarin dimunculkan peraturan atau Permendagri nomor 20 tahun 2018, maka di situ di aturan peralihannya muncul di bawah itu dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka peraturan menteri dan menteri nomor 113 tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya di klausul peralihan ya, ada pasal peralihan itu menyebutkan apakah perdes secara keseluruhan nomor sekian tahun sekian itu dinyatakan tidak berlaku, atau kemudian hanya menyebutkan perdes perkades nomor sekian. Kalau perkades kan nggak mungkin menyatakan tidak berlaku perdes, tapi perkades nomor sekian tahun sekian ini sebagian tidak berlaku, atau kemudian secara keseluruhan tidak berlaku, itu disebutkan dalam pasal peralihan. Betul. Jadi kalau seluruhnya ya maka tinggal langsung nomor dan tahunnya, tetapi kalau sebagian maka harus disebutkan pasal-pasalnya. Kalau itu sebagian disebutkan pasal. Jadi perdes nomor sekian tahun sekian pasal sekian dinyatakan tidak berlaku. Betul. Tapi kalau secara keseluruhan, karena ini menyangkut peraturan desa yang baru, memperbarui peraturan sebelumnya, maka di peralihan disebutkan peraturan kepala desa nomor sekian tahun sekian sejak ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Okay. Ya seperti juga loh kan. Apa itu peraturan itu kita ambil contoh kemarin itu ada berapa itu hampir 70-an peraturan di Indonesia itu dicabut sebagian, ada yang seluruhnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kedaruratan kemarin itu contoh itu. Oke, karena Pak Desa ada yang ingin bertanya lagi, silakan bisa menulis di forum chat di studio, atau bisa langsung open mic, silakan. Udah bisa langsung open mic. Dapatkah aturan peralihan perkades mencabut pasal perdes? Oh, kalau perkades mencabut pasal perdes, nah ini kayaknya nggak bisa, ya. Posisinya kan lebih tinggi perdes. Tapi mau Mas Guru ini jawab. Pencabutan itu ada di peraturan yang setingkat dan dibuat oleh pejabat yang itu sama. Yang kedua adalah peraturan yang di atasnya, berarti yang tentu pejabat yang membuat adalah atasan daripada yang membuat peraturan yang dicabut tadi. Misalnya yang bisa itu adalah ketika perdes menyatakan semua perkades terkait ini maka dicabut, itu bisa karena posisinya lebih tinggi. Tapi kalau perkades kemudian menyampaikan mencabut perdes, itu nggak bisa. Kira-kira seperti itu ya, karena penyidikannya lebih tinggi. Oke, Mas Mubasirin dari Pati. Semoga sudah terpuaskan dengan jawabannya. Yang lain ada yang ingin menanyakan, silakan, karena ini forum belajar bersama, jadi setiap kita bisa
menyampaikan, menanyakan, karena ada dua kemungkinan ketika tidak ada yang bertanya berarti sudah sangat paham atau memang tidak paham sama sekali dengan apa yang disampaikan. Saya yakin ini semua sudah paham karena orang-orang teman-teman luar biasa yang bergabung di forum ini. Ya. Cuma persoalannya kan Mas Koco ya. Pahamnya iya. Cuma betapa sulitnya untuk menerapkan, membuat aturan ini. Penerapannya yang sebenarnya itu sangat perlu sekali untuk kita bantu untuk memberikan, mengedukasi. Misalnya begini kan, ada hal yang sangat krusial dan itu penting banget, tetapi seringkali diabaikan, bahwa peraturan desa tentang APBDes, makanya saya kasihkan contoh tadi, masih banyak sekali desa-desa itu yang tidak membuat perkades tentang penjabaran APBDes. Padahal itu kalau tidak dibuat, seandainya ada satu orang saja penduduk itu memahami tentang mekanisme ini, maka begitu ada orang membelanjakan uang APBDes, dilaporkan bisa kan itu penyalahgunaan anggaran, karena itu mesti belum boleh dieksekusi. Itulah yang ini justru problemnya. Oke, ini perlu menjadi edukasi bersama, kira-kira seperti ini. Ini pertanyaan berikutnya ini. Perkades menyatakan keputusan kades dicabut. Dapatkah? Ya, kalau berdasarkan penjenjangan, ada peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, baru ada keputusan kepala desa. Mestinya secara penjenjangan ini memungkinkan ketika keputusan kepala desa itu dicabut dengan peraturan kepala desa. Monggo silakan Mas Nur bisa memberikan penjelasannya. Nah, ini kan kebetulan ada di satu pejabat yang sama, ada baru pada pejabat yang sama, akan lebih bagus misalnya kalau peraturan kepala desa juga dicabut dengan peraturan kepala desa. Tetapi jika ternyata ada keterkaitannya ini dengan tindak lanjutnya itu ternyata pada keputusan kepala desa, maka Kades pun ini jika tentunya Kades ini ada kaitannya dengan, biasanya jarang terjadi Pak ya, bisa diikutkan dicabut karena di bawahnya, tetapi itu jarang sekali terjadi karena kebetulan begini, keputusan kepala desa ini kan lebih banyak diarahkan pada keputusan kepala desa yang itu dengan penetapan. Misalnya begini, kalau ada peraturan kepala desa tentang itu peraturan lelang, tidak bisa mencabut peraturan keputusan kepala desa tentang panitia lelang aset desa kan biasanya itu munculnya karena begini, hanya peraturan kepala desa tentang tata cara atau pedoman pelaksanaan lelang aset desa tahun 2023 misalnya. Kan hanya berlaku hanya pada saat setelah lelang selesai ya selesai kan. Nah, itu tidak bisa memungkinkan bentuk mencabut misalnya peraturan keputusan kepala desa tentang panitia lelangnya. Kan itu kan berlaku hanya sekali itu kan. Ini. Artinya sebenarnya kalau keputusan kepala desa itu kan pelaksanaan dari peraturan kepala desa. Betul, pelaksanaan. Jadi ketika kemudian ada perubahan peraturan kepala desa, maka bisa yang memungkinkan untuk kemudian otomatis ada keputusan kepala desa yang baru atas peraturan kepala desa yang dengan sendirinya nanti akan muncul keputusan yang baru juga. Oke. Oke, masih ada menit kalau ingin ada yang ingin menanyakan pertanyaan Mas Mubasirin, monggo Mas, ayo kejar Mas. Oke, nggak ada lagi yang ingin disampaikan. Ini menarik menurut saya adalah ketika kemudian pemahaman leveling peraturan. Artinya urutan jenjang peraturannya seperti ini dan seterusnya. Yang menarik mungkin nanti sesi berikutnya kan ada keputusan kepala desa, keputusan BPD dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin sesinya ada sesi
yang lain, kira-kira seperti itu. Dalam pengesahan dan penetapan Perdes tidak dapat dilakukan oleh BPD. Bisakah Perdes yang tidak bisa disahkan BPD tersebut ditetapkan dengan Perkades? Ini maksudnya gimana ini? Mungkin Mas Kalau di negara di tingkat nasional itu kalau undang-undang tidak disepakati muncullah Perpu. Loh, di desa yang hampir sejenis ini juga muncul loh Mas. Ya selama ini kan orang belum sampai ruwet sampai di situ. Padahal itu ilmunya sampai ke sana Mas. Artinya ketika tidak ada peraturan desa, Dan penetapan tidak memungkinkan dibuat peraturan desa, maka kemudian tanpa BPD kepala desa bisa membuat Perkades. ya. Nah, yang bisa dilakukan untuk terkait ini adalah perubahan APBDes yang kedua. Karena di dalam peraturan itu APBDes ini hanya bisa dilakukan perubahan sekali dalam bentuk Perdes. Apabila di bulan-bulan berikutnya ternyata masih diperlukan adanya perubahan karena adanya kejadian yang memang mengharuskan ini untuk dilakukan perubahan. Nah, pada saat itulah maka akan kepala desa diperkenankan untuk membuat peraturan kepala desa. Ini peraturan kepala desa, dan itu peraturan kepala desa tentang perubahan APBDes. Jadi ini ada peraturan kepala desa, tapi justru menganulir atau peralihan atau pencabut pada perubahan ini berarti apa? Merupakan peralihan daripada Perdes tadi. Nah, jadi ada kejadian di desa itu selama ini itu yang mengatur tentang ini itu hanya ada pada APBDes. Selain dari itu tidak ada. Jadi ada kekhususan gitu kan. Nah, dan BPD cukup diberitahu. Mas Mubashirin akan menyampaikan langsung, silakan. Baik. Terima kasih. Ini lama nggak ketemu yo. Selamat berjumpa lagi Pak Nur. Jadi, alhamdulillah sehat. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami tanyakan itu adalah di poin pertanyaan kami terakhir itu, dapatkah peraturan kepala desa di dalam hal kondisi tertentu BPD itu tidak dapat mengesahkan dan menetapkan Perdes, terlepas Perdes apapun itu, misalkan katakanlah Perdes tentang APBDes. Kenapa BPD-nya tidak bisa mengambil suatu keputusan atau kesepakatan tentang pengesahan dan persetujuan Perdes yang diajukan oleh kepala desa tersebut? Ini karena formasi BPD antara yang pro dengan Kades dengan yang tidak pro dengan Kades, ini lebih banyak yang tidak pro. Ya, katakanlah ilustrasinya seperti itu. Sehingga ada suatu kepentingan dari oknum BPD yang mayoritas ini untuk mengganjal kepentingan, ya, katakanlah membuat repot Kades, begitulah. Sehingga proses pengesahan dan persetujuan Perdes itu tidak dapat dilakukan. Karena tidak pernah mendapat suara terbanyak di dalam permintaan. Bagaimana? Di sisi lain, Perdes tersebut itu sangat urgent untuk segera disahkan karena ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga kegiatan-kegiatan pembangunan di desa yang memang memerlukan secara aturan diperlukan adanya Perdes. Nah, dalam kondisi yang demikian, kalau kita itu melihat di dalam ini ya, di dalam tata pemerintahan Indonesia itu, anggap sajalah undang-undangnya itu DPR tidak segera mengesahkan atau tidak segera tidak bisa segera disahkan,
Itu kalau saya lihat di TV-TV itu presiden kan bisa itu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya kan? Jadi ada Perpu. Katakanlah anggaplah kita itu perkades di sini itu semacam perpu. Bisa enggak seperti itu diterapkan? Artinya sudah enggak disetujui dan disahkan BPD sudah. Ya. Kemudian apa? Kadesnya ini secara sepihak mengesahkan perdes tersebut dalam format perkades begitu Pak. Jadi dalam format bukan demikian, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di dalam proses apabila terjadi pembakasan kemudian tidak disepakati, ada 3 hal dan kemungkinan sikap BPD. 1, sepakat tanpa catatan atau revisi. 2, sepakat dengan catatan atau dengan revisi, dan yang ketiga adalah menolak dengan alasan hukum. Nah, sepanjang alasan hukum yang dijadikan penolakan ini itu rasional dan itu memang nyambung dengan apa yang menjadi substansi pembakasannya atau materi perdesnya, bisa. Nah, disinilah apabila ternyata masih terjadi jalan buntu, di sana ada fase berikutnya kan. Sebelum jika terjadi kebuntuan ini, maka kepala desa atau BPD ini mengajukan mediasi kepada bupati melalui camat. Terserah nanti pada bupati akan langsung mendelegasikan camat yang memediasi atau kabag hukumnya yang turun untuk memediasi. Jadi masih ada cara yang dilakukan. Jadi tidak ada semacam perpu kalau hal semacam itu. Hanya ada satu yang sepertinya mirip dengan perpu, tetapi itu perkades, yaitu APBD tadi. Karena hanya ada perubahan 1 kali. Nah, ketika nanti BPD itu mampu menyampaikan alasan hukumnya kenapa menolak, maka itu akan bisa diterima. Tetapi ketika itu tidak, maka apa? Bupati harus mengambil langkah bijak. Bupati harus mengambil langkah bijak. Begitu kan? Aku yakin itu nanti akan ada solusi ketika bupati entah dengan mendelegasikan kabag hukumnya atau camatnya dengan melibatkan misalnya yang memang tupoksinya di kabag hukum di situ, baru di situ aku yakin kok BPD akhirnya itu memahami. Ternyata alasan yang tidak ada alasan menolak yang tidak menggunakan alasan hukum hanya karena pro dan kontra itu adalah tidak produktif atau kontraproduktif terhadap kepentingan masyarakat. Dan ini justru kalau BPD melakukan hal itu sama halnya ada pada posisi makar untuk ukuran desa. Ukuran desa loh ini, lingkup desa itu sama saja dengan makar. Karena apa? Ini aturannya jelas kok. Tinggal sekarang ini alasannya apa? Kalau pokoknya saya tidak mau, pokoknya lah. Kalau alasan pokoknya kan dia yang kena nanti resikonya. Pasti itu. Karena tidak bisa demikian. Karena apa? Kehadiran BPD itu tidak seperti bagaimana wakil partai politik kepentingan politik, tetapi kehadiran BPD itu wakil masyarakat yang lebih mengedepankan pada kepentingan rakyat di sana. Karena tidak membawa partai apapun masalahnya. Oke, begitu Mas Mubashirin. Jadi ada peluang untuk apa? Kepada untuk dikonsultasikan kemudian dimediasi. Oke, terima kasih. Jadi bisa dipahami bahwa posisi BPD itu tidak sebagai posisi legislator desa, kira-kira seperti itu. Bukan legislator di tingkat desa. Artinya bahwa kalau toh ada penolakan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nur tadi, maka penolakan itu harus dengan alasan hukum. Artinya ada dasar hukum yang dilanggar dengan rancangan perdes yang diajukan, sehingga kemudian untuk itu dibawa untuk dimediasi ke bupati, tetapi bisa juga kemudian bupati memerintahkan camat untuk melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kerabat desa, ini sudah sampai di penghujung waktu kita. Closingnya mungkin Mas Nur, silakan. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, bahwa peraturan kepala desa ini sama pentingnya dengan peraturan desa.
selama peraturan peraturan desa ini sudah dibuat, kemudian peraturan kepala desa belum diterbitkan, sesungguhnya peraturan desa itu belum bisa dilaksanakan karena pelaksanaannya ada di peraturan kepala desa. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Terima kasih Mas Nur untuk pencerahan sama-sama belajar kali ini. Kembali kita mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana legalisasi atau peraturan perundangan di tingkat desa dan bagaimana ternyata ada kebutuhan tentang pemahaman penyusunan peraturan atau legal drafting yang harus dikuasai khususnya oleh sekretaris desa karena sebagai kepala sekretariatan dan memang amanat atau perintahnya ada di sana, dan kita akan bertemu kembali di Sambal Desa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nanti di episode berikutnya Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Pesan host dari acara ini selalu disampaikan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran dan dalam berperan jangan baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.